Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriska Permadani dengan NIM 8570355461. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA yaitu dengan judul KP1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Gerak pada Tumbuhan. Oke. Praktik kali ini saya memilih tumbuhan putri malu sebagai objek pengamatan karena tumbuhan ini memiliki gerakan yang sangat unik dan juga menarik. Tumbuhan putri malu dapat menutup daunnya ketika disentuh, diguncang, ataupun terkena rangsangan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga dapat bergerak meskipun gerakannya tidak seaktif manusia dan juga hewan. Di sini saya akan melakukan 3 sentuhan. Yang pertama, sentuhan pelan, kedua, sentuhan sedang, dan ketiga, sentuhan kasar. Pada sentuhan pelan, daun menutup perlahan, tetapi hanya sebagian. Sedangkan sentuhan yang sedang, daun menutup lebih cepat dan hampir seluruh bagian. Dan untuk sentuhan kasar, daun menutup lebih cepat dan tangkai daunnya sedikit menunduk. Dalam kegiatan pengamatan ini, saya akan menyiapkan beberapa alat dan juga bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, ada koret yang digunakan untuk mengambil atau menanam kembali tumbuhan putri malu. Yang kedua, ada tempat yang saya beri label A dan juga label B, yang mana tempat A ini akan saya tempatkan di tempat yang terang dan B akan saya tempatkan di tempat yang gelap. Dan yang ketiga, ada baskom untuk menutupi tempat bagian B. Dan yang keempat, ada penggaris, pena, dan juga kertas pengamat. Untuk langkah-langkah pengamatannya, yang pertama, saya melakukan menanam ulang tumbuhan putri malu ke tempat yang sudah saya sediakan. Setelah selesai, saya membiarkan tempat A terkena sinar matahari. Dan menutup tempat B dengan menggunakan baskom. Kemudian amati kondisi awal, biasanya daun-daun keadaan terbuka saat tidak ada gangguan. Kemudian lakukan pengamatan dengan melakukan sentuhan dan mencatat setiap reaksi terhadap jenis sentuhan tersebut. Tunggu sampai 30 menit, setelah itu daun akan terbuka kembali secara perlahan. Kemudian amati juga tempat A yang ada di tempat terang dan juga tempat B yang ada di tempat gelap. Dari hasil pengamatan tempat A, daun cenderung terbuka di siang hari, sedangkan tempat B, daun cenderung menutup karena tidak ada cahaya yang menerangi. Untuk menutup daun, gerakan pada tumbuhan putri malu disebut dengan gerakan nasti, yaitu gerakan yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak tergantung pada rangsangan. Ada 2 jenis gerak yang diamati dalam percobaan ini, yaitu yang pertama ada gerak seismonasti, yaitu gerakan yang terjadi karena adanya rangsangan, sentuhan, atau getaran. Contohnya daun putri malu yang disentuh pelan, sedang, dan kasar. Tekanan ini menyebabkan tekanan air pada sel daun sehingga daun menutup dengan cepat. Yang kedua ada gerak equinoksi, yaitu gerak yang terjadi karena pengaruh cahaya pada siang hari dan juga malam hari. Pada siang hari, daun putri malu tertutup, dan pada saat malam hari dan berada di tempat gelap, daunnya akan tertutup. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, tumbuhan putri malu memiliki kemampuan bergerak sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Gerak tersebut termasuk dalam gerak nasti, yaitu gerakan akibat rangsangan luar. Pada sentuhan pelan, sedang, dan juga kasar, daun putri malu menunjukkan reaksi berbeda tergantung rangsangan pada tempat terang ataupun gelap. Daun putri malu juga bereaksi berbeda karena dipengaruhi oleh cahaya. Inilah yang disebut dengan gerak niktinaksi. Dengan demikian, meskipun tumbuhan tidak berpindah tempat seperti manusia, tumbuhan juga dapat menunjukkan kehidupan melalui gerak. Demikianlah hasil pengamatan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.